Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dari kelompok 9, yaitu Arya Dinodianto saya sendiri dan Dwi Setioko. Dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai konsep pernikahan. Di dalam konsep pernikahan ada 4 topik pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah pernikahan, yang kedua karakteristik pra-Islam, karakteristik ketika Islam datang, dan karakteristik pasca Islam datang. Yang pertama yaitu sejarah pernikahan. Pernikahan berasal dari bahasa Arab yaitu an-nikah. An-nikah dalam artian sebenarnya hakikat adalah dam, yang berarti menghimpit atau menindih atau berkumpul. Sedangkan dalam arti kiasan majazi adalah watha, yang berarti bersenggama atau akad, yang memiliki arti menggandakan perjanjian pernikahan. Sejarah pernikahan bermula ketika Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Akan tetapi Adam alaihissalam saat itu merasa kesepian sendiri tanpa ada yang menemani, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, bahwasanya ketika Adam tinggal di surga sendiri, dia mereka kesepian, dan ketika dia sedang tidur diciptakanlah Hawa dari tulang rusuknya yang pendek dan dari pinggang kirinya, agar Adam merasa tenang berada di samping Hawa. Yang selanjutnya adalah karakteristik pra-Islam. Pernikahan al-wiladah yaitu adalah pernikahan ini seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis atau melamarnya, kemudian ia menikahinya disertai dengan maharnya yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Pernikahan al-istibda, dalam pernikahan ini seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu si suami menjauhinya dan tidak menyentuh lagi hingga terlihat hamil oleh pernikahan al-istibda. Yang selanjutnya adalah pernikahan al-urad. Dalam pernikahan ini sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Dan yang terakhir adalah pernikahan al-ra'iyah atau al-rayah. Dalam pernikahan ini sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya perempuan-perempuan itu menancapkan bendera perempuan sundal. Sebagai tandanya perempuan-perempuan itu menancapkan bendera aliyah di depan dibentuk pintu mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Itu adalah karakteristik pra-Islam. Selanjutnya, karakteristik ketika Islam datang. Dengan adanya Islam menjadikan pernikahan lebih tertata dan banyak sekali perubahan pelaksanaan hukum dalam pelaksanaannya. Islam merupakan agama kedamaian, tidak ada unsur paksaan atau kekerasan di dalamnya. Mengajak tanpa menindas, mengajarkan tanpa merendahkan, mengingatkan tanpa menyakiti perasaan orang lain. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum dalam Islam sendiri bersifat luas, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini. Islam telah menjadikan ikatan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat asasi dan sarana untuk membina keluarga yang islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan pernikahan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa menikah, maka ia telah melengkapi separuh agamanya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim. Karakteristik pasca Islam datang.
Setelah Islam datang, Islam menata rapi persoalan pernikahan, mengedepankan kemanfaatan bagi kedua belah pihak suami istri. Rasulullah menghapus segala bentuk pernikahan di zaman jahiliyah itu yang sangat merugikan salah satu pihak dan tidak memberikan pendidikan moral. Islam memberikan beberapa aturan guna menjaga hubungan antar manusia yang membawa nilai-nilai luhur. Dengan adanya pernikahan, manusia dapat saling mengasihi, menjalani hubungan kekeluargaan, dan meneruskan keturunan. Islam menerima bentuk pernikahan yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Islam memiliki dua aspek, yakni segi agama dan segi kebudayaan. Secara ilmiah, keduanya dapat dibedakan, tetapi dalam pandangan Islam keduanya tidak bisa dipisahkan. Antara keduanya memiliki hubungan yang erat sehingga susah untuk dibedakan. Di antara contoh kegiatan masyarakat yang sering menyatu antara agama dan kebudayaan adalah pernikahan, pembagian harta warisan, dan kematian. Pada saat yang sama melaksanakan acara keagamaan dan budaya ataupun adat istiadat. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.